Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama-sama dalam ibadah renungan harian hari ini, Kamis 2 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Pastinya setiap kita menginginkan yang namanya kebahagiaan. Dan dalam setiap apa yang kita lakukan, kita menginginkan hasilnya adalah berbahagia. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan itu tidak semata-mata terlepas dari hal-hal yang tidak baik. Bisa saja kita dalam melakukan aktivitas kita karena keminoritasan kita, banyak orang yang tidak suka dengan kita di pekerjaan, di lingkungan, di masyarakat. Maka perkataan, tindakan yang menganiaya hati dan pikiran kita mungkin secara manusiawi akan membuat kita menjadi orang yang sedih, lemah, kecewa. Tetapi Injil Matius hari ini menguatkan kita bahwa di dalam iman kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh mundur, tapi kita harus berbahagia karena ternyata kita ada di dunia ini. Jelas, kalau kita tidak ada, siapa yang mau dianiaya? Karena kita ada, karena orang tidak suka dengan keberadaan kita, karena kekristenan kita, maka bagaimanapun caranya mereka harus mengusir kita dari tempat kita. Tetapi yakinlah, Allah beserta kita. Allah berperang melawan mereka-mereka yang tidak suka dengan kita. Hal yang pasti yang harus kita yakini bahwa kebenaran adalah milik Allah. Jadi jangan takut Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, jadilah garam dan terang dunia. Milikilah kebahagiaan tadi dengan selalu berbuat baik kepada mereka yang mungkin menganiaya kita, menganiaya hati dan pikiran kita, membenci kita, tidak suka dengan kita. Mari kita patahkan itu semua, kita hancurkan itu semua dengan cara selalulah berbahagia di dalam Allah Bapa. Tetapi jangan pula kita berbahagia, kita bersenang-senang dengan cara membalas dendam, dengan cara membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak kebahagiaan. Kebahagiaan kita adalah mendoakan mereka, menunjukkan sifat asli kekristenan kita, menunjukkan jati diri kekristenan kita, terlebih menunjukkan kasih kepada setiap orang. Itulah kebahagiaan kita. Jadi jangan cari kebahagiaan di atas atau di tengah-tengah orang yang tidak suka dengan kita, tapi wujudkanlah kebahagiaan dengan cara berlaku baik, berbuat kasih, peduli, menunjukkan jati diri yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Itulah kebahagiaan kita. Di luar itu tentu kita tidak akan bisa berbahagia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di tempat di mana kita berada, kita sering mungkin hanya sendiri di dalam angkot,
di tempat pekerjaan kita, di divisi kita, di lingkungan kita, di sekolah, dimanapun. Mungkin kita hanya sendiri orang Kristen, tapi yakinkan hidup kita adalah garam dan terang dunia, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang berbahagialah. Berbahagialah berbuat kebaikan, berbahagialah peduli, berbahagialah menunjukkan jati diri kekristenan, dan berbahagialah dalam berbuat kasih kepada setiap orang. Amin, kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dimanapun kami berada, kami harus menjadi orang Kristen yang berbahagia. Umat-Mu, bangsa-Mu yang memiliki kebahagiaan dengan cara menaburkan kasih, dengan cara menunjukkan jati diri kekristenan kami yang sesungguhnya, dengan cara peduli, dengan cara berbuat kebaikan kepada setiap orang. Meskipun Tuhan, kami sering berada di tempat yang mayoritas tidak seiman dengan kami, tapi kami sebagai umat-Mu yang Kau pilih, kami harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berpijak. Oleh karena itu Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang Engkau kasihi dimanapun mereka berada saat ini, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati mereka dan Engkau selalu ada di tengah-tengah mereka. Dan Kau berkati anak-anak yang mengikuti proses belajar agar mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, dan jemaat-Mu yang sakit Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.